Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan rahmat karunia nikmatnya kepada kita semua, hamba-hambanya, dan kita hari ini diberi sehat dan keinginan kuat sekaligus untuk kembali berkumpul guna mengikuti kajian online kita di Majelis Cinta. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, bersolawat kita bagi junjungan kita, pemimpin kita, manusia terbaik, manusia paling agung, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini tema kajian kita adalah lanjutan mengenai rahasia keajaiban sholat. Tentu saja bersama guru kita, Ustadz Doni Amir Stagaf. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustaz sehat, Ustaz ya, insyaallah. Alhamdulillah. Pak Iwan gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jamaah senantiasa mendoakan untuk kesehatan dan kebaikan, semua kebaikan untuk Ustaz sekeluarga. Langsung saja udah pada nggak sabaran nih Ustaz untuk mengikuti uraian penjelasan yang lebih elaboratif lagi dari Ustadz mengenai keajaiban-keajaiban apa sih rahasia-rahasia di balik sholat yang mengagumkan itu Ustadz. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kepada Ustadz untuk memulai kajian kita Ustadz. Kami persilakan dengan hormat Ustadz. Ya, terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita rasakan, resapkan ke dalam diri kita kalimat alhamdulillah itu, yakni pengertian, pemahaman, pengakuan dengan sungguh-sungguh, karena dimulai dari alif lam ma'rifah, alif lam, kemudian ada kata hamdan atau hamdun yang artinya kemuliaan. Maksudnya adalah ma'rifah atau pemahaman kita bahwa tidak ada kemuliaan kecuali hanya lillah, milik Allah saja.
Kalau ada kemuliaan yang mampir kepada kita segera pahami, segera sadari bahwa itu adalah titipan saja, atau bahkan mungkin dia adalah tipuan. Menipu kita bahwa dia tidak pernah menjadi milik kita, hanya milik Allah saja. Bayangkan kalau kita merebut atau mengambil apa yang menjadi milik Allah, kemudian kita akui sebagai milik kita. Betapa durhakanya kita sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat yang amat sakti, yang amat luar biasa, berkandung atau berisi kandungan makna yang eh, apa mengharuskan kita untuk senantiasa membersihkan dari dalam hati kita kotoran-kotoran jiwa, yakni berupa pengakuan akan kemuliaan dan pujian. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, manusia yang paling mencintai kita, jauh lebih mencintai kita daripada anak cucu keturunan kita, daripada kedua orang tua kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, terus kita belajar, mengamalkan dan mendakwahkan satu demi satu, sedikit demi sedikit, nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini, hingga insya Allah nanti pada gilirannya di hari kiamat, kita menjadi orang-orang yang memiliki tanda di wajah kita yang dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana keajaiban sholat tahajud. Nah, ini sebagai rangkaian, sebagaimana tadi ayatnya kita bacakan tadi surat ke-17, ayat 78-nya adalah tentang sholat fardu, kemudian bersambung dengan waw a'tof di awal ayat ke-79, yakni kalimat wa minal lail fatahajjad bih nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Oleh karenanya mohon izin saya men-share di layar, di screen Bapak Ibu, tampilan atau materi kita pada kesempatan hari ini, pagi ini, mudah-mudahan bisa disaksikan di layar Bapak Ibu semua tanpa kendala, insya Allah. Nah, jadi keajaiban sholat tahajud. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar, nanti kita sampai ke sini. Pertama, saya jelaskan sedikit mengenai bedanya sebentar, gini aja. Nah, saya ingin tampilkan dulu beberapa fenomena yang terjadi sekarang dari ini hasil survei yang diluncurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka mengatakan bahwa pasien anak yang menderita gagal ginjal itu kenaikannya luar biasa. Anak-anak kecil yang sudah harus hemodialisis atau cuci darah itu seumur hidup, Bapak Ibu. Dan yang kita saksikan di permukaan itu adalah seperti gunung es, seperti gunung gitu, seperti gunung es yang di dalamnya itu lebih banyak karena nggak kelihatan aja. Nah, yang kelihatan ini yang kemudian akhirnya muncul di permukaan. Di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, demikian pula di beberapa rumah sakit yang lain kita saksikan banyak anak-anak kecil sekarang yang harus cuci darah. Kalau mau transplantasi ginjal misalkan harganya cukup mahal. Transplantasi pun tidak selesai begitu saja karena imunitas tubuh tidak menerima adanya satu organ yang lain yang masuk ke dalam tubuh, sehingga selamanya harus minum satu zat yang bisa menurunkan imun tubuh supaya tetap bisa ginjal tersebut diterima. Para dokter anak Indonesia mengatakan
Itu semua terjadi karena banyak anak-anak kita sekarang yang diabetesnya itu luar biasa, ya, dipicu dari banyak minuman yang mereka minum, minuman-minuman kemasan yang kadar gulanya amat tinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dulu kita sebagai anak kecil, habis main bola, haus gitu, kita pulang ke rumah minum air putih, minum air dari kendi, saya ingat betul tuh ya, air dari kendi itu sejuk sekali, enak gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, mereka habis main bola, habis lari-larian, capek, haus gitu, mereka masuk ke minimarket dan akhirnya mengkonsumsi minuman yang kemasan dan tingkat kadar gulanya amat tinggi. Lambat laun itu akan merusak kemampuan ginjal mereka. Eh, Inilah yang menjadi salah satu hadiah Allah dari sholat tahajud, yakni kesehatan ginjal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita akan sampai ke sana, tapi ini penting sekali untuk kita sampaikan di awal bahwa fenomena ini sebetulnya eh, kita punya solusinya, Al-Quran punya solusinya, murah meriah. Murah meriah gratis gitu ya. Kesehatan ginjal yakni lewat sholat tahajud, Bapak Ibu. Bagaimana bisa demikian? Nah, ini kita pelan-pelan buka. Nah, nanti kita sampai ke sini, nanti kita sampai ke sini. Jadi, eh, sholat tahajud, Bapak Ibu, adalah sholat yang dilakukan setelah tidur malam. Itu poin intinya ya. Jadi diambil dari kata hajada yang secara arti memang melawan rasa kantuk, gitu ya. Jadi eh, tidak bukan sholat tahajud namanya kalau orangnya tadi tidak tidur dulu. Jadi kenapa begitu? Karena kata-kata tahajud itu sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah melawan gantuk. Ada sih beberapa ulama yang mengatakan tidak harus tidur dulu, tapi eh, malam hari karena pasti mengantuk terus sholat itu sudah sholat tahajud. Tapi itu pendapat yang amat kecil gitu ya. Ya, nanti kita akan buka bahwa pendapat yang menyebutkan harus tidur dulu itulah yang benar gitu ya. Jadi tahajud itu adalah sholat di malam hari dan syaratnya adalah tidur dulu. Begitu bangun kemudian sholat. Ya. Selain juga dari surat Al-Muzammil surat ke-73 yang menjelaskan tentang bagaimana harusnya tidur dulu karena kalimatnya adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, dan berselimut itu yang dimaksud adalah bangun dari tidur. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, lebih lagi daripada itu, yakni eh, ketika seseorang tidur, ketika seseorang tidur di malam hari, ya, maka dia eh, apa namanya sudah memproduksi secara plasma, secara natural di dalam tubuhnya hormon melatonin. Tadi hormon melatonin itu memang dibutuhkan untuk tidur, gitu ya, untuk tidur. Tapi kemudian hormon melatonin itu bertambah saat tidur karena sekresinya atau terjadinya memang di malam hari. Nah, saat seseorang bangun dari tidurnya, setelah dia tidur, hormon melatonin yang masih tersimpan di dalam tubuhnya, kemudian dia pakai untuk sholat, apalagi nanti ada gerakan khusus, yakni sujud dan ruku di dalam sholat itu. Maksud saya gerakan khusus itu gerakan khusus untuk menekan ginjal, ya, karena kedua ginjal kita ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, maka melatonin membantu apa ginjal ketika di squeeze atau diremas itu, ya, kemudian disitulah mengeluarkan kotoran-kotoran atau semacam apa namanya membersihkan ginjal kita dengan melatonin itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dari mana tahunya kita? Ya, sebentar kita buka. Ini ada penelitian yang dilakukan di Amerika, di beberapa rumah sakit di Amerika. Nanti kalau Bapak Ibu ingin buka, silahkan bisa ketik saja di Google apa di National Health Institute, ya. Demikian juga beberapa penelitian lain mengenai melatonin. Jadi melatonin dan apa namanya wake sleep ya cycle gitu ya.
Jadi saya langsung tampilkan saja di sini kalimat yang kita butuhkan. Ini tentu saja bukan kuliah kedokteran sehingga kita tidak perlu detail, cuma kita ingin mendapatkan pemahaman itu, dan nanti kita lihat Al-Quran itu sudah menginformasikan jauh hari sebelum scientific proof-nya kita temukan sekarang gitu Bapak Ibu ya. Jadi scientific ini hanya apa namanya, mendukung saja ya, membuktikan saja. Apa namanya, bukan membuktikan, hanya merupakan satu tambahan saja. Al-Quran sudah jauh lebih. Bayangkan 14 abad yang lalu ya, belum ada ilmu pengetahuan yang mungkin seperti sekarang gitu ya. Nah, itu justru harusnya menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran ini apa namanya, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimatnya begini: melatonin metabolisme atau metabolisme melatonin ya. Once synthesized, ketika melatonin sudah tersintesa di dalam tubuh seseorang, melatonin dilepaskan, release directly into the peripheral circulation, kepada sistem saraf periferal atau saraf tepi, kemudian terikat kepada albumin. Albumin itu adalah protein di dalam darah. Masuk ke dalam tubuh manusia, tapi bedanya adalah without being stored, tidak tersimpan. Nah, jadi melatonin itu tidak tersimpan, tidak seperti hormon yang lain. Hormon yang lain misalkan dopamin, serotonin dan lain sebagainya itu tersimpan di dalam tubuh manusia, bisa juga bisa apa namanya, bisa lama. Tapi kalau melatonin tidak, without being stored, tidak tersimpan. Menariknya lagi, in humans, di tubuh manusia, melatonin's half life in blood, setengah waktunya melatonin itu, setengah hidupnya, masa hidupnya itu adalah sekitar 40 menit saja. Jadi kalau kalau 40 menit dikali 2, atau life cycle-nya melatonin itu adalah 80 menit. Jadi ketika kita bangun tidur malam hari itu, ada waktu 80 menit yang amat baik bagi kita langsung sholat tahajud. 80 menit. 80 menit itu berarti kira-kira sekitar hampir 1,5 jam. Hampir 1,5 jam. 90 menit ya. Kalau 1,5 jam, 90 menit. Ini dari penelitian ini tentu saja ya. Jadi saya ulangi, in humans, di tubuh manusia, melatonin's half-life in blood is around 40 minutes. Jadi ketika orang bangun tidur, di darahnya itu masih tersimpan melatonin. Dan itu berlangsung atau berada selama 80 menit. Ibu ya, dalam menit. Nah, kemudian dia masuk ke dalam liver, melatonin itu nanti masuk ke dalam liver, kemudian terkonversi menjadi apa yang dikenal dengan istilah 6 atau 6 hydroxy melatonin. Dan kemudian masuk lagi, singkat cerita begini ya, menjadi conjunction itu masuk ya, menjadi apa yang kemudian ujungnya dikenal sebagai istilah sulfatoxic melatonin. Ini dia, 6 sulfatoxic melatonin. Apa itu? Secara sederhana aja, kita nggak perlu ribet akan istilah-istilahnya. Apa itu? Sulfatoxic melatonin inilah yang akan masuk setelah dari liver, kemudian tentu saja ke dalam kedua ginjal kita. Kenapa kedua ginjal? Karena akan keluar menjadi urin. Ini yang penting sekali. Subsequent urinary excretion. Ya, ekskresi itu keluar. Jadi keluar menjadi urin. Setelah menjadi sulfatoxic melatonin, kemudian keluar menjadi urin. Sederhananya, dia akan masuk membersihkan liver, kemudian berakhir di kedua ginjal kita, kemudian berakhir menjadi urin saat itu. Karena sistem urinasi kita, saya tampilkan dulu sistem urin kita. Ini Bapak Ibu ya, di sebelah kanan saya lingkari. Urinary system, ini sistem urin kita itu memang berasal dari ginjal, dari kedua ginjal kita, kiri dan kanan. Ya, jadi tadi sulfatoxic melatonin ya di dalam darah kita itu tersimpan 80 menit setelah kita tidur, bangun tidur. Jadi harus tidur dulu supaya melatoninnya masuk. Bangun tidur ada waktu 80 menit paling baik di situ untuk kita kemudian
memanfaatkan melatonin yang tersimpan di dalam darah kita setelah masuk ke dalam liver dari aliran darah, masuk ke dalam liver, kemudian masuk ke dalam kedua ginjal kita menjadi sulfat toksik. Toksik itu adalah racun, sulfat itu adalah asam yang mengikat, ya. Jadi mengikat melatonin menjadi sulfat melatonin dan kemudian masuk untuk seperti membersihkan dan keluar menjadi urin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi urin kita di malam hari itu beda dengan urin kita di pagi hari. Urin setelah tidur, ya, urin setelah tidur. Jadi mungkin ada yang bilang begini, mungkin ada yang berpikir begini. Kalau gitu nggak usah sholat tahajud, Ustaz. Setiap malam juga saya pasti bangun pipis. Nah, disinilah bedanya. Ketika seseorang sholat tahajud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan tidak sholat tahajud tadi, dalam bentuk kesadaran dia bangun tidur, tidak lagi tidur, dia darah yang mengalir di dalam tubuhnya itu berbeda dengan orang yang tidur. Karena tadi melatoninnya tersimpan dalam albumin, dalam protein darah tadi gitu ya. Jadi kalau orang tetap tidur, maka kemanfaatan melatoninnya tidak sebanyak orang yang tidak tidur di malam hari. Setelah tidur tentu saja ya. Jadi kalau misalkan begini, maksud saya begini, agar mudah ya. Tidur, terus bangun pipis, gitu ya. Terus tidur lagi. Itu tidak sama dengan orang yang tidur, bangun, kemudian dia pipis, sholat tahajud. Karena saat itu dia menggunakan melatonin yang terikat dalam albumin darahnya untuk lebih maksimal dia pakai membersihkan organ-organ tubuhnya berujung pada organ ginjal. Keluar menjadi ekskresi urin atau pipis. Jadi pipis yang kedua itu luar biasa. Jadi maksud saya gini, bangun tidur, pipis. Kemudian kita minum air putih yang banyak, kemudian sholat tahajud. Nah, setelah sholat tahajud, kita nanti ruku dan sujud itu, pipis yang kedua setelah sholat tahajud itu mengeluarkan banyak toksik, mengeluarkan banyak racun dari dalam ginjal kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sulfat toksik, melatonin tadi itu. Ditambah lagi gerakan yang tidak ada. Jadi misalkan begini, orang bangun tidur nih, terus minum yang banyak. Gak usah sholat Ustadz, minum aja yang banyak. Nanti pipisnya juga kan keluar juga sulfat toksik melatonin. Bedanya, ketika orang bangun tidur dan sholat, Bapak Ibu, ada gerakan, sebenarnya kita lewati dulu, ada gerakan yang menekan kedua ginjal kita kiri dan kanan, itu ditekan, di-squeeze, diremas oleh gerakan ruku dan sujud. Jadi sulfat toksik melatonin yang mengalir tadi ke dalam ginjal kita tekan dengan tekanan yang pas gitu, lewat ukuran ruku dan sujud yang benar itu mengeluarkan racun-racun itu tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau tidak sholat nggak dapat. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebetulnya. Di siang hari kita makan minum gak karu-karuan, ya sesuka-suka kita gitu ya. Nah, itu tersimpan nanti ininya, kotorannya, residunya ke dalam ginjal kita. Nah, maka bangunlah sholat tahajud malam hari. Supaya apa? Supaya keluar tadi racun-racun di dalam ginjal itu, ya, keluar ke dalam urin kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita cermati bagaimana contoh yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau pernah meriwayatkan dalam satu hadis yang kemudian dibukukan oleh Imam Bukhari nomor hadis 994. Beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, bercerita tentang bagaimana sujud Rasulullah saat sholat tahajud. Kata beliau, kata Aisyah, satu kali sujud Nabi SAW, satu kali sujud itu untuk sholat tahajud ini seukuran dengan kalian, kata Aisyah, membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat. Nah, itu ya. 50 ayat membaca Al-Quran. Kira-kira kalau saya hitung-hitung juga. Kira-kira 10 menit kurang lebih. Kalau kita baca secara tartil itu, sujudnya doang, Bapak Ibu. Kenapa sujud ini di-highlight sekali? Karena rupanya memang dalam sujud inilah diremasnya tadi itu ginjal kita
yang memang menyimpannya itu menyaring, Bapak Ibu ya. Minuman-minuman yang kita minum kemasan dan lain sebagainya yang mengandung gula, aspartam dan lain sebagainya itu, atau kita minum kimiawi misalkan dari obat, dari tablet dan lain sebagainya tersimpan, terkandung di sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mungkin juga makan dengan, maaf ya, mungkin penyedap rasa yang memiliki residu kimiawi yang tersimpan di dalam ginjal kita, kita kotorin ginjal itu. Nah, Allah berikan mekanisme untuk membersihkannya. Jadi sujudlah yang lama saat sholat tahajud. Ini kalau sudah ginjal rusak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, mohon maaf ya, saya mohon maaf itu. Tapi memang berat, ya berat. Ya, walaupun tentu saja bisa bisa ada yang kemudian kembali bersih sehat gitu ada. Tapi kalau kalau ginjal ini sudah rusak, ini teramat berat. Satu organ yang betul-betul amat penting bagi manusia, Bapak Ibu ya. Jadi gerakan gerakan dan waktu sholat tahajud itu di malam hari itu memang tidak ada lain, cuma di malam hari itu aja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih jauh lagi bahkan penelitian ini menyebutkan ya di sini yang diberi stabilo itu Bapak Ibu ya di layarnya, on average secara rata-rata, ini tentu saja dari penelitian ini ya, nanti kalau Al-Quran lebih jelas lagi, on average secara rata-rata the maximum level of plasma melatonin, level paling tinggi produksi melatonin oleh tubuh kita sendiri atau plasma melatonin in adult, di orang dewasa itu terjadi between jam 2 malam sampai jam 4 malam. Gitu. Jam 2 malam sampai jam 4 malam. Ini penelitian yang tentu saja dilakukan, saya yakin, bukan oleh orang muslim. Gitu. Ya. Tapi plasma melatonin itu terjadi paling maksimal jam 2 sampai jam 4 malam menurut mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita tahu persis kalimatnya lebih lebih jauh lagi ya. Yakni pertengahan malam dalam surat Al-Muzammil itu kubilaila illa qalila nisfahu, pertengahan malam, awinkus minhu qalilan zid alaihi waradlil qadartilah. Nah, pertengahan malam kurangi sedikit boleh, misalkan jam 11 sudah oke, sudah bisa, kemudian terus atau tambah sedikit sampai sepertiga malam yang paling banyak riwayat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi disitulah secara maksimum plasma melatonin terjadi, produksi melatonin dalam tubuh manusia, dalam tubuh orang dewasa maksud saya, terjadi pada malam hari. Ini ada grafiknya Bapak Ibu. Dia grafik lengkap dengan jam ya. Ini luar biasa menurut saya ya. Ini jam 23, saya lingkari jam 23 di situ. Nah, itu yang warna biru itu adalah sulfatoksik melatonin. Ini gambaran sulfatoksik melatoninnya ya. Asam sulfat yang kemudian mengikat melatonin tadi menjadi mengeluarkan toksik-toksik di dalam urin, itu yang biru. Nah, yang gambar yang hitam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah banyaknya melatonin. Dan yang merah, grafik yang merah ini adalah urin. Jadi ini ya, urin itu yang merah, red, nih, warna merah. Ya. Jadi pertemuan antara urin dan melatonin itu sudah mulai terjadi di kira-kira jam 12 malam. Nah, ini di sini nih, ini garisnya ya, jam 12 malam. Jadi melatonin dan urin. Lebih lagi juga kemudian melatonin dan sulfatoksik melatonin. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Ada kalimat dalam surat Al-Muzammil itu kubilaila ila qalila nisfahu, pertengahan malam. Atau kurangi sedikit boleh, kira-kira jam 11. Ini sudah ada, jam 11 sudah ada, Bapak Ibu. Ya. Auzid alaihi, atau tambahin lagi. Selama ditambahin dari jam 12 terus sampai mungkin jam 3 dan seterusnya itu paling tinggi nanti di sini. Ya, di sini. Karena sudah mulai ada. Tuh, jadi pertemuannya itu dimulai dari kira-kira jam setengah 12, jam 11 sudah ada, tapi jam 12 malam itu adalah sulfatoksik melatonin dan urin ekskresi atau keluarnya urin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini membuat kita tuh harusnya mengerti, sadar, yakin ya,
bahagia gitu ya, bahwa Al-Quran itulah yang benar memang dari sisi Allah gitu. Detail, rinci seperti itu untuk kita, untuk kesehatan kita, untuk kepentingan kita, Bapak Ibu. Dan lebih-lebih lagi kalau kita perhatikan kalimat Allah dalam surat As-Sajdah, surat ke-32, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 16 dan 17. Nah, memang di sini ada disayangkan bahwa terjemahan Al-Quran itu rata-rata menyebut junub itu dengan lambung. Padahal harusnya ginjal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini juga salah satu PR besar kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita produksi atau bisa kita revisi bahwa harusnya di situ disebut dengan tegas adalah ginjal. Karena junub itu memang ginjal, bukan lambung. Ya, jadi kalimatnya tatajafa junubuhum anil madaji, mereka menjauhkan junub mereka ya dari madaji. Madaji itu adalah tempat tidur. Nah, junub itu diartikan lambung oleh terjemahan itu. Padahal junub itu artinya ginjal. Ginjal junub itu. Dari mana taunya? Ya, dari Al-Qur'an, Bapak Ibu, ya. Jadi Al-Qur'an menggunakan kata-kata junub itu, pertama, jumlahnya persis 33 kali. Yang di dalam organ tubuh kita yang kembar itu cuma ginjal. Jadi 33 itu adalah kembar dua angka 3 tuh. Dua angka 3. Lebih hebat lagi kalau angka 3 ini ditaruh dalam bahasa Arab ya. Begini ya, 3 ini Bapak Ibu. Ini kan angka Arabnya kan begini kan ya. Menunjukkan di atasnya itu ada sesuatu nih. Dan hanya ginjal lah organ tubuh yang memang di atasnya itu ada kelenjar. Kedua-duanya di kelenjarnya, Pak, Bapak Ibu. Ini ya, di ginjal ya. Di ginjal, di atasnya tuh ada kelenjar. Namanya kelenjar adrenal. Di atas kedua ginjal kita ada kelenjar adrenal. Dan hanya ginjal lah yang memiliki kelenjar di atasnya. Nempel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Persis seperti kira-kira angka 3 tadi, kalau kita perhatikan kalimatnya, jumlah penyebutannya dalam Al-Quran, 33 kali kata janabah atau junub yang secara organ tubuh itulah ginjal. Hanya ginjal lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kembar. Gak ada lagi organ tubuh yang kembar. Paru-paru ada kiri dan kanan satu. Nah, itu satu. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi eh, satu penjelasan yang fungsinya memang ginjal fungsinya seperti fungsi ginjal ya. Misalkan dalam surat An-Nisa nih ya, dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, itu kata-kata janabah junub itu ditunjukkan sebagai atau menunjukkan tetangga jauh, jaril junub. Nah, itu ya, luar biasa ya. Ini hebatnya Al-Quran ya Bapak Ibu. Memang Al-Quran itu bukan produksi manusia itu ya. Jaril junub, jar itu artinya tetangga, junub itu jauh ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam organ tubuh yang bersifat tetangga tapi jauh itu cuma ginjal, karena dia sama tapi jauhan, kiri dan kanan, timur dan barat gitu ya, jaril junub. Tapi bukan hanya tetanggaan, juga sejawat ya. Sahibi bil jamb, dia kalimatnya dalam surat An-Nisa ya, kawan sejawat ya. Kawan sejawat itu apa? Kerjanya sama tapi beda tempatnya gitu ya. Sejawat tuh. Kemudian juga sama-sama jenisnya sama tapi kerjanya beda gitu ya, kawan sejawat ya. Oke, saya cepat saja di sini. Demikian pula penyebutan Allah ketika menyebutkan eh, kanan dan kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri, juga menggunakan janibit turil aiman dalam surat Maryam itu ya. Janibit turil aiman, di gunung Tur sebelah kanan ya, gunung Tur sebelah kanan, janibit turil aiman, pinggir kanan. Itu yang organ yang begitu cuma ginjal yang ada di pinggir ya, kiri dan kanan. Gitu juga surat Toha ayat 80, jadi bituril aiman juga kalimatnya. Surat Al-Qasas ayat 44, jadi bil gharbi, sebelah barat.
ya. Jadi bil gharbi, pinggir sebelah barat. Kalau satu di barat berarti satu di timur kan begitu ya, si apa ginjal itu kita, ginjal kita kedua-duanya. Begitu juga ketika seseorang berpaling wajah, itu dalam surat Al-Isra itu juga menggunakan kata bijadibih ya. Wa iza an'amna 'alal ini terkenal sekali ayatnya ya, sering kita dengar gitu ya. Wa iza an'amna 'alal insani a'radha wa na'a bijadibih. Apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia akan berpalingkan, memalingkan wajahnya. Memalingkan wajah itu begini Bapak Ibu, di kiri atau kanan, ini yang berpaling namanya. Gitu. Kalau membelakangi itu bukan berpaling lagi tapi membelakangi. Nah, jadi kiri dan kanan memalingkan wajah itu menggunakan kata-kata janib atau janaba, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan hanya ginjal lah yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah barat dan sebelah timur, dan serta kalau kita berpaling ke kanan dan ke kiri, maka itu artinya seperti juga ginjal kita yang ada di kiri dan di kanan. Begitu juga kalimat yang sering kita dengar dalam surat Ali Imran itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ala junub itu artinya di atas ginjal, di atas ginjal. Kalau diterjemah diartikan berbaring ya, tapi bukan sembarang berbaring gitu. Berbaring di atas ginjal maksudnya. Maksudnya apa? Telentang. Telentang itu di atas kedua ginjal. Miring kiri di atas ginjal kiri, miring kanan di atas ginjal kanan. Ya, berarti tidak boleh tengkurap. Begini nggak boleh. Begini tidak boleh. Dan berzikir gitu ya dalam hal ini kalau tidak emergensi, kalau dalam operasi misalkan harus tengkurap berzikir ya tentu saja boleh. Tapi yang dimaksud di sini ala junubihim itu di atas kedua ginjal kita. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 103 juga la junubihim ya, junubikum. Kenapa begitu? Karena memang ginjal lah yang paling dekat dengan tulang belakang kita. Jadi ketika seseorang berbaring, dia berbaring di atas ginjalnya. Maka kalimat Allah ala junubihim. Luar biasa. Ya, jadi nggak sembarangan itu kalimat ala junubihim itu ya, menjelaskan kepada kita banyak hal, yaitu berbaringnya itu di atas ginjal ya Bapak Ibu. Tentu saja ini menyimpan masih satu satu misteri lagi, kenapa harus ala junubihim, kenapa tidak boleh tengkurap gitu ya, tapi mungkin tidak kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi posisinya telentang ke kanan atau ke kiri pasti di atas ginjal, maka disebut ala junubihim, dan tentu ada manfaatnya kepada diri kita kalau kita berbaring yang seperti itu. Begitu juga kalimat junub itu dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang berseberangan, ya. Berseberangan. Misalkan saya cepat aja di sini, ya ini misalkan dalam syariat atau perintah haji dan umroh itu. Kalau haji dan umroh itu kalimat Allah di fajtanibur rijsa minal ausan wajtanibul qaula zur. Nah, ijtanaba yajtanibu itu, atau jangan ini dulu. Ini dulu deh yang surat Al-Maidah ayat 90. Khamr, maisir ya, judi, khamr minuman keras, maisir judi itu kata Allah itu tidak cukup hanya didiamkan saja, tapi fajtanibuhu. Ijtanaba yajtanibu di sini menunjukkan harus berseberangan kita dengan yang seperti itu. Ya, ya allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Berseberanganlah kalian. Berseberanganlah apa maksudnya? Jadi harus dibalik gitu loh. Harus dibalik. Tidak cukup biarin aja lah itu urusan dia lah. Kalau nggak bisa begitu. Fajtanibu itu jauhkanlah. Ya, kalau perlu saya pindah rumah dari tempat ini. Kenapa? Di tempat ini ada eh, apa minum-minuman keras misalkan. Saya mau pindah. Nah, itu namanya ijtanaba yajtanibu. Fajtanibuhu. Kenapa? Karena berseberangan seperti ginjal, berseberangan kiri dan kanan. Ya, jauh berseberangan. Tapi bekerja sama sejak tadi ya. Begitu pula tadi dalam haji dan umroh. Dalam haji dan umroh, Bapak Ibu di tanah suci di Baitullah, itu tidak cukup kita hanya berdiam diri saja. Kata Allah, fajtanibur rijsa minal ausan, jauhilah perbuatan perbuatan maksiat yang najis ya, yang najis maksudnya perbuatan maksiat ya, perbuatan yang
terhadap berhala, kesyirikan dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak cukup hanya kita berdiam diri saja. Kalau di tanah suci itu saya di hotel aja diem aja deh gitu. Toh di tanah suci juga merujuk kepada kalimatnya, harusnya kita berseberangan dari itu. Artinya apa? Banyaklah ke masjid, banyaklah berbuat kebaikan. Demikian pula kata-kata kita juga wajtanibu qaula zur, jauhilah, berseberanganlah, pisahkanlah dari perkataan yang zur, perkataan yang dusta, yang bohong, yang zalim. Artinya tidak cukup hanya diam. Kalau diam tidak berkata dusta, tapi dalam hal ini karena ada kata-kata ijtanaba yajtanibu, maka berkata-katalah sesuatu yang berlawanan dari qaul zur, yakni kata-kata yang baik, zikir dan lain sebagainya. Nah, jadi dari semua petunjuk itu, Bapak Ibu, kita dapati bahwa yang dimaksud dengan apa membawa ginjal, membawa junub mereka jauh dari tempat tidur itu adalah ginjal. Demikian pula kalau kita perhatikan kata-kata mandi junub, maaf ya, mandi junub itu artinya mandi sebagai satu konsekuensi dari produksi ginjal yang keluar lewat urin. Itu keluar lewat urinasi, Bapak Ibu. Ya, jadi ternyata itu berpengaruh. Misalkan seorang wanita ya sedang menstruasi. Memang menstruasinya itu dari dinding rahim, dia dari rahim. Akan tetapi urinasi tekanannya itu berasal dari ginjal. Ya, tekanannya berasal dari ginjal. Itu luar biasa. Makanya penting bagi kita untuk memahami itu. Demikian pula kalau terkeluarnya spermatozoa atau eh, apa spermatozoa ya dari laki-laki itu juga terjadi produksinya di ginjal, maka harus mandi junub. Jadi ju, janabah itu eh, harusnya adalah ginjal. Oke, jadi Al-Quran sudah menjelaskan itu sejak jauh-jauh hari. Mereka menjauhkan ginjal mereka dari tempat tidur. Artinya membawa ginjal itu kemudian memproduksi, memanfaatkan melatonin yang masih tersimpan di dalam darah, yang oleh penelitian tadi disebut ada waktu maksimal 80 menit ya, oleh mereka disebut begitu. Yang kedua, Bapak Ibu, atau setelah waktu tadi membersihkan ginjal, kemudian juga di malam hari ya. Yang ketiga, tahajud dan melatonin sulfat ini akan menjadi cairan yang dibutuhkan oleh sumsum tulang belakang kita dan sel otak. Ya, ini seorang peneliti namanya Stephanie Seneff. Ya, saya screenshot saja YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu mau mendengarkan, tinggal klik aja ini di YouTube ya, ada penjelasannya dari dia. Luar biasa, menurut saya luar biasa ya. Jadi di malam hari, di kalimatnya saya garis bawahi, di malam hari melatonin itu diambil atau apa namanya ter terjaring atau melekat dengan sulfat ya, asam sulfat ya, kemudian melekat dengan melatonin menjadi molekul, satu molekul baru. Dan molekul inilah kemudian masuk into cerebral spinal fluid. Cerebral spinal fluid itu bahasa kitanya sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang kita ini butuh asupan, butuh nutrisi. Nutrisinya itu adalah sulfat melatonin. Dan melatonin tadi hanya terjadi di malam hari. Wabil khusus ketika kita bangun tidur 80 menit itu ada waktu yang sangat tepat karena melatonin masih terikat dalam protein darah kita, yakni albumin tadi itu. Nah, jadi kalau seseorang dalam posisi sujud, albuminnya terikat dari melatonin dan sulfat melatonin sebelum masuk ke ginjal ya, maka mengalir dulu ke dalam sumsum tulang belakang. Apalagi kalau Anda posisikan tubuh Anda, tulang belakang Anda sujud, apa Ibu? Ya, jadi mudah prosesnya untuk mengaliri sumsum tulang belakang kita. Setelah dari sumsum tulang belakang atau cerebral spinal fluid, kemudian supply itu sampai kepada otak kita. Jadi dari sumsum tulang belakang sampai kepada otak,
tidak ada posisi lain yang paling baik untuk supaya apa namanya molekul ini mengalirnya dari tulang belakang terus sampai ke otak, tidak ada posisi lain, hanya satu posisi, yakni posisi sujud saja di malam hari itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi sujud di malam hari itu gerakan yang memudahkan aliran di syaraf tulang belakang sampai kepada otak kita. Sulfat melatonin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita dalam posisi tidur saja agak sulit, ya walaupun mungkin ada, tapi agak sulit. Nah, tapi kalau kita bangun dan sujud, yang lama sujudnya seperti Nabi tadi, ya Nabi 10 menit. Kalau kita ya 2 menit, 3 menit lah, lamain sujud kita di situ, maka luar biasa hadiah yang sudah Allah siapkan untuk kita. Ya, jadi perpanjanglah sujud, Bapak Ibu. Terakhir, saya ingin sampaikan beberapa penelitian ya yang apa rilisnya juga bisa dibilang baru. Ini di tahun 2022 maksud saya ya, di 2022. Ini penelitian dilakukan di Hong Kong, Bapak Ibu. Kemudian jurnalnya diterbitkan oleh National Library of Medicine di Amerika. Penelitian ini menunjukkan bahwa melatonin itu bukan hanya untuk tidur saja, bukan hanya wake sleep cycle saja, jauh lebih lebih dahsyat daripada itu. Kalau kita tadi sudah menemukan bahwa melatonin itu untuk membersihkan ginjal dan sumsum tulang belakang serta otak, tapi jauh lebih lebih dalam lagi ternyata. Kalau melatonin bisa kita manfaatkan dengan baik, ternyata melatonin ini untuk mencegah kanker, bahkan untuk menyembuhkan kanker. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini penelitiannya, silakan Bapak Ibu ingin membaca, ingin meneliti lebih jauh, silakan. Mungkin bisa difoto ininya, nanti dicek sendiri. Tapi kalimat yang ingin saya tampilkan hanya sederhana saja. Di dalam penelitian ini, di abstraknya ada kalimat begini. Many physiological function of melatonin, banyak fungsi fisiologis atau fungsi secara fisik dari hormon melatonin, beside sleep-wake cycle control, selain hanya untuk tidur atau bangun saja, have been identified, telah ditemukan, such as, seperti antioksidan. Melatonin itu antioksidan. Kalau kita bangun malam hari, kita gunakan melatonin yang masih tersimpan dalam albumin darah kita menjadi antioksidan yang amat ampuh ke dalam diri kita. Ya. Yang kedua, immunomodulation, yang memodulasi imun sistem tubuh kita. Yang ketiga, dan anti-inflamasi, ya, anti peradangan di dalam tubuh kita. Jadi terus lanjut kalimatnya, in recent years, di tahun belakangan akhir ini, an increasing number of studies, bertambahnya studi di mana-mana, have been described, telah menjelaskan atau mendeskripsikan anti-cancer effect of melatonin. Ini anti-cancer effect of melatonin. Jadi kalau orang rajin sholat malam, terus ruku dan sujud terutama yang lama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hadiahnya tidak kaleng-kaleng, nah, istilahnya itu ya. Hadiahnya luar biasa, ya. Harus kita kejar hadiah yang amat dahsyat ini yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, saya ingin menegaskan, ini kita belum bicara soal kekhusyuan. Kita baru bicara soal gerakan saja. Waktu gerakan itu sudah dahsyat. Maka itu jangan sia-siakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bangun tidur itu kalau bisa sholat malam, dan kalau bisa ruku dan sujud, terutama sujudlah yang lama. Ya, sujudlah yang lama. Jadi anti cancer. Demikian pula satu lagi penelitian di Jordan University, atau di Amman University maksud saya, di Jordan ya. Melatonin in cancer treatment ya. Nah, ini juga baru tahun 2021. Kalau tadi di Hong Kong tahun 2022 ya. Ini 2021. Ini maaf kecil, ini saya inikan saja. Saya bacakan saja. Jadi kalimatnya begini. Epidemiological and experimental study, jadi studi eksperimental dan studi epidemik ya,
have been documented, di save atau didokumentasikan, that melatonin, bahwa melatonin could inhibit, bisa mencegah atau menolak atau memberhentikan different type of cancer, beberapa tipe kanker. Ya, itu Bapak Ibu. Ini dari penelitian yang dilakukan di Amman di Jordania University, Bapak Ibu. Nah, juga bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, apa namanya? Ini saya garis bawahi lagi ya. Results show, hasil menunjukkan the involvement of melatonin, keterlibatan melatonin in different anti-cancer, ya, dalam banyak tipe anti kanker. Mekanismenya adalah including apoptosis induction, membuat apoptosis. Apoptosis itu adalah kemampuan sel yang masih sehat memakan sel yang sudah buruk atau sel yang kanker itu. Jadi dimakan sendiri oleh sel itu. Namanya apoptosis. Juga sel proliferation, maksud saya, yaitu penyebaran sel di inhibit atau dicegah gitu. Jadi selnya tidak terbelah lagi, tidak bertambah lagi, dicegah. Reduction in tumor growth, mengurangi penyebaran tumor, dan metastasis. Metastasis itu turun dari satu jaringan tubuh atau jaringan sel ke jaringan sel yang lain. Jadi mencegah itu. Jadi keterlibatan melatonin amat luar biasa dalam mencegah dan memperbaiki kanker, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Treatment kanker. Ya. Nah, inilah yang sekarang diteliti di banyak tempat, ya, termasuk di 2 tempat yang saya tampilkan jurnal ilmiahnya ini, penelitiannya ini. Silahkan kalau kita ingin mengkajinya lebih jauh. Poin intinya adalah bagi kita betapa berharganya sholat tahajud itu, Bapak Ibu. Ini kita baru bicara soal gerakan saja dan waktu saja. Belum lagi kita bicara soal kekhusyuannya. Belum lagi kita bicara soal janji Allah akan dikabulnya doa dan lain sebagainya. Wah, sudah luar biasa. Tapi dari fisik saja sudah kita dibuat luluh oleh betapa cintanya Allah itu kepada kita. Betapa Allah lah yang menciptakan tubuh kita. Tubuh kita ini titipan. Oleh Allah dibuat mekanismenya. Servisnya tuh caranya begini. Bapak Ibu beli mobil nih ya, itu ada cara servisnya. Nah, datangnya kemana, servisnya dan lain sebagainya. Supaya mobil Bapak Ibu yang Bapak Ibu beli itu ya, digunakan kendaraan itu dengan baik. Tubuh begitu juga. Tubuh titipan Allah, kendaraan kita untuk bisa mencapai surga, untuk bisa mencapai negeri akhirat, pergunakanlah dengan baik. Sudah ada cara-caranya yang Allah berikan kepada kita. Sudah dijelaskan oleh atau ditunjukkan oleh Rasulnya kepada kita. Tinggal kita ikuti saja. Oleh karena itu, betul-betul tahajud ini ajaib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih ajaib lagi adalah Al-Quran yang memang sudah menyebutkannya lewat beberapa ayat-ayatnya tadi itu. Kesemuanya ini membuat kita tunduk yakin betul-betul bahwa Allah lah Sang Maha Kuasa, dan Al-Quran salam syariat Islam ini betul berasal Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta kita, Sang Pencipta tubuh kita. Dia tahu seluk-beluk tubuh kita. Mari kita gunakan dengan baik, dan mari kita rasakan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita selama hidup kita di dunia ini, agar hidup kita enak, mudah, sehat. Kan enak gitu ya kalau sehat dalam menjalani kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Keajaiban sholat tahajud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah, Ustadz. Sangat sangat I don't even know what to say. Saya nggak tahu harus mengatakan apa, Ustadz. Subhanallah. Miracle after miracle after miracle yang kita dapatkan dari Al-Quran, yang memang turun dari Sang Pencipta kita, sudah deskripsikan dengan baik. Saya tidak akan mengulangi. Saya langsung mengundang Ustadz, Ibu, Bapak, sahabat yang ingin bertanya. Ada yang raise hand itu, ada yang raise hand. Barangkali yang raise hand dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, saya mau tanya, kegiatan saya tuh rutinitas saya tidur jam 9, kemudian saya bangun jam 2 lewat setengah 3 lah saya mandi. Saya mandi itu benar-benar mandi semua dari rambut sampai ujung kaki. Mandi bener lah, bukan ini. Ini nggak hanya sekedar pipis. Kemudian langsung sholat, kemudian berkegiatan sampai siang saya baru tidur siang. Nah, apakah itu baik untuk kesehatan saya? Apakah tidak mengganggu melatonin yang udah ada dalam tubuh saya dan antioksidan atau seperti apa? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Lina. Saya langsung jawab Pak Iwan ya. Ya, Silakan Ustaz. ya, jadi malam hari kalau ibu tidur sebetulnya, maaf, kalau ibu bangun tidur kemudian mandi sebetulnya memang ada bagusnya, ada baiknya, karena mandi itu dengan air, tentu saja dengan air yang room temperatur ya, jangan dengan air panas. Kalau air panas tidak ada efek anunya tadi, tidak ada. Jadi dengan room temperatur, juga jangan dengan air dingin yang terlalu dingin karena itu bisa berakibat berbeda lagi. Jadi kalau kita mandi dengan air yang room temperatur, itu pertama kita memasukkan panas permukaan tubuh ke dalam organ tubuh, dan itu bagus ya. Jadi di malam hari itu organ tubuh kita nanti, terutama di kurang lebih jam 4 ya, ketika fajar sodik, itu organ tubuh kita sedang dingin. Kita pernah menyampaikan itu dalam circadian rhythm ketika kita membahas sholat fardu. Jadi masuk panas tubuh ke dalam organ tubuh, bagus. Jadi tidak mengurangi melatonin. Hanya saja kalau saya boleh saran, sebaiknya ibu sholat dulu, sujud dulu yang lama, mungkin setelah bangun tidur, kemudian ya mungkin ke toilet, pipis gitu ya, minum air putih yang banyak, sujud dulu, sholat tahajud dulu, baru setelah itu mandi. Itu lebih bagus menurut saya, karena menjaga tadi supaya melatoninnya segera bisa dimaksimalkan dalam 80 menit itu ya Kak. Ini mengingat waktunya saja itu 80 menit itu. Nah, setelah itu baru Ibu mandi. Karena kalau mandi nanti mengeringkan rambut dan lain sebagainya, waktu 80 menit tadi terlewat gitu, sayang. Ya, walaupun melatonin tetap ada. Cuma dari penelitian tadi disebutkan full cycle life melatonin di dalam albumin darah kita adalah 80 menit ya, sejak bangun tidur gitu ya, sejak bangun tidur. Demikian kira-kira. Subhanallah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz terhadap pertanyaan tadi. Ada satu yang raise hand, saya kira langsung saja silahkan bertanya kepada Pak Ustadz kita tadi yang raise hand, jamaah, ibu atau bapak, sahabat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bu Eka, ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka semakin sehat, Pak Ya, Ustaz. terima kasih Bu Eka. Ini dengar juga nih Bu Rizka ya di sini. Baik, alhamdulillah kita diberkahi Allah dengan beribu kebaikan gitu ya. Ternyata manfaat sholat itu sangat-sangat tinggi nilainya bagi kita semua. Nah ya, dan dari penelitian yang Ustadz baca gitu ya, itu membuktikan bahwa betapa Rasulullah itu tentunya dituntun Allah untuk hidup sehat gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang tidak suka pada Islam. Muncul pertanyaan begini, Ustaz. Kalau Rasulullah itu dan Islam itu mengajarkan hidup sehat, kenapa Rasulullah umurnya hanya 63 tahun? Terlepas dari ini qadarullah ya. Memang Allah. Tapi kalau kita lihat kan memang Rasulullah pada akhirnya jadi sakit berat dan kemudian meninggal ya. Nah, ini yang mungkin yang penelitian juga yang harus kita lakukan gitu ya. Apa yang terjadi pada Rasulullah sebenarnya? Kalau yang saya tahu ada kan beliau mengalami yang sekarang di Gaza juga terjadi embargo ya. Embargo sehingga tidak ada makanan, sehingga itulah yang terjadi. Rasulullah kekurangan makan sampai akhirnya
perutnya harus diganjal batu dan seterusnya gitu. Nah, ini mungkin Ustadz yang bisa kita harus teliti, kita harus pelajari dan supaya kita bisa menjawab ketika ada orang-orang yang tidak suka Islam mengenai kehidupan Rasulullah. Iya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Bu Eka Yudita yang bertanya tadi. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu justru memang adalah contoh atau bukti nyata kesehatan fisik manusia ketika mengikuti syariat Islam dengan baik. Rasulullah itu tidak pernah sakit seumur hidup beliau, hanya terakhir menjelang wafatnya. Nah, itu kan luar biasa. Jadi dengan aktivitas fisik yang amat berat, ada 83 kali peperangan yang beliau ikuti, Bapak Ibu, ya, dalam kurun waktu 10 tahun, gitu ya. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu ya, jumlahnya itu. Tapi masif sekali, walaupun tidak semua perang itu jadi dilakukan ya. Ada yang musuhnya kabur dan lain sebagainya gitu. Tapi itu kan stres. Semua itu bisa dilalui dengan baik dan sakitnya hanya satu kali menjelang wafat. Tentu sakit itu adalah asbab atau apa istilahnya sebab kepada wafatnya beliau. Itu pun oleh para ahli sejarah disebutkan sakitnya itu hanya panas saja. Sebagian mengatakan sakit perut ya. Kemudian beliau wafat. Dan itu hanya berlangsung beberapa hari. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 3 hari. Karena kenapa tahunya beberapa hari saja? Dari kepemimpinan sholat yang kemudian dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu hanya beberapa hari saja. Nah, jadi justru Rasulullah itu adalah contoh betapa sehatnya. Demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan ya di berbagai kitab yang detail mengenai beliau, misalkan dalam Sunan At-Tirmizi misalkan gitu ya, itu detail mengenai fisik Rasulullah SAW. Beliau itu maaf ya, ini mohon maaf ini perutnya itu apa namanya? Perutnya itu datar. Ini penting untuk kita ini ya, introspeksi para bapak-bapak ini ya. Six pack ya Ustadz. Iya, perutnya itu six pack, dia datar gitu ya. Jadi karena olahraga, bahkan Bapak Ibu ya, ada beberapa orang sahabat itu kalau terjadi duel dalam peperangan, itu mereka ngumpet di belakang Rasulullah. Ya, saking fisiknya itu kuat. Fisiknya itu luar biasa gitu, kuat. Nah, jadi kita tidak apa istilahnya tidak bisa membayangkan tentu saja, tapi oleh Sunan At-Tirmizi itu dijelaskan sedemikian detailnya. Satu lagi yang Sunan At-Tirmizi jelaskan, Nabi Muhammad itu sepanjang hidup beliau ubannya itu cuma menurut Sunan At-Tirmizi ya cuma 3 helai. Ya, cuma 3 helai. Jadi umurnya 63 tahun, tidak pernah apa namanya mencat rambut gitu ya, dan ubannya hanya 3 helai saja, menunjukkan tentu saja secara fisik beliau sehat sekali. Jadi saya pikir justru contoh yang baik Rasulullah itu sehat secara fisik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengikuti bagaimana pola hidup beliau, baik dari sholatnya, dari makannya, dari minumnya, dan lain sebagainya, tentu juga kita akan mendapatkan hasil yang sama juga dengan beliau. Halo, demikian kira-kira Bu Eka dan Bapak. Terima kasih Ustadz. Subhanallah. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dari Ustadz, juga kepada Ibu Eka tadi yang telah bertanya. Kita mungkin masih punya waktu sedikit lagi untuk ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang masih ingin bertanya kepada Ustadz kita, guru kita, Pak Ustadz Doni Amir Sagaf, silahkan. Atau mungkin di antara rekan-rekan saya, Ustadz mohon izin. Mungkin Kang Atai mungkin akan bertanya, barangkali Kang Atai Rustanda. Mohon izin, saya sebenarnya ada satu lagi, dan lewat teks Ustadz, mungkin pertanyaan yang terakhir barangkali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah sujud yang lama itu tiap rakaat, atau rakaat terakhir, atau kedua untuk sholat tahajud, atau pada rakaat yang ke-8 baru sujudnya lama?
Hatur nuhun. Mohon Baik, penjelasan Ustadz. iya, iya, terima kasih. Bapak Ibu yang bertanya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat hadisnya, saya tampilkan lagi hadisnya ya, supaya kita jelas dan memahaminya dengan utuh ya. Jadi kalau kita perhatikan hadisnya, itu An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalimatnya, kana yusolli ihda asyratan rakaatan, salatnya 11 rakaat ya. Kemudian ya di filail ya malam hari, yasjudus sajadah min zalika, setiap kali sujud. Nah, jadi yasjudu beliau bersujud, sajadata setiap sujud, min zalika qadra, kira-kira seperti ma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan. Eh, Seperti kalian membaca khamsina ayatan, 50 ayat. Eh, Qabla ayyarfa'a ra'sahu, sebelum beliau mengangkat kepalanya. Artinya sebelum berdiri lagi. Jadi setiap kali sujud maksudnya. Mulai dari sujud yang pertama terus sampai sujud berikutnya, beliau itu sujud kira-kira selama 50 selama kurang lebih membaca Al-Qur'an 50 ayat. Mungkin ada yang bertanya begini, loh, apa saja yang dibaca Ustadz? Kalau sampai segitu aja, boleh membaca doa-doa yang kita baca, yang kita hafal, doa yang kita hafal kita baca, apa namanya, dari dalam Al-Quran doa-doanya juga boleh kita baca. Nah, demikian pula dalam berbagai pendapat ulama yang sahih, boleh juga kita mengadu kepada Allah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita sendiri. Hanya saja kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah sendiri, jangan dilafazkan dari mulut, alias dalam hati saja. Nah, jadi kalau dalam hati kita pengen mengadu kepada Allah gitu ya, supaya lebih personal, mungkin kita pakai bahasa eh, daerah gitu ya, bahasa bahasa masa kecil kita, boleh, silahkan. Nah, itu nanti di dalam hati jangan dikeluarkan. Jadi setiap kali sujud, sujudnya adalah sebanyak 50 ayat dibacakan kurang lebih ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz, guru kita telah menjelaskan uraian terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Sebenarnya Ustadz banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini, tapi saya kira kita menghargai waktu Ustadz, juga mungkin jamaah lainnya yang punya katakan komitmen atau agenda lain yang juga cukup penting. Subhanallah, sudah masuk waktu duha juga. Insya Allah saya punya banyak pertanyaan Ustadz. Insya Allah minggu depan kalau Ustadz izinkan, saya akan banyak bertanya. Terkait juga khususnya Ustadz dengan gerakan sholat yang dari 180 derajat saat berdiri, 90 derajat waktu kita ruku, kemudian 45 derajat 2 kali waktu kita bersujud, total 360 derajat. Ada pertanyaan saya terkait dengan apa yang saat ini di masa modern ini orang banyak melakukan yoga. Dan menurut saya sholat itu, ya itu it's a yoga itself, bahkan lebih baik karena datang dari perintah Allah. Saya mungkin nanti, tapi saya simpan dulu, boleh izin Ustadz? Terima kasih Ustadz atas waktu yang Ustadz berikan dan semua ilmu yang telah Ustadz berikan kepada jamaah Masjid Sinta yang dirahmati Allah. Kami mohon kesediaan Ustadz untuk menutup dengan doa, namun kami harapkan Ustadz untuk dapat kembali menemui kami, atau kami bisa berkesempatan mendapat ilmu lagi minggu depan ya Ustadz ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, silakan Ustadz. Mohon Ustadz berkenan menutup dengan doa Ustadz. Baik, terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sharing bersama, kita bahas, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan sebagai bekal hidup kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wabil khusus tadi kesehatan kepada ginjal kita, ya, anak-anak kita sekarang. Demikian pula kita jelaskan kepada mereka bahwa sholat tahajud itu menyehatkan ginjal di tengah-tengah kehidupan yang asupan makanannya banyak yang memiliki residu atau sisa bekas-bekas yang mengotori ginjal. Kita tutup sama-sama dengan doa supaya
barokah insyaallah pertemuan kita pada pagi hari ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika ya Allah. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu iza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru kita Ustadz Doni Amir Sagaf telah begitu generous dengan ilmu pengetahuan beliau berbagi kepada kita ibu bapak sahabat Majelis Cinta ilmu yang sangat luar biasa, the miracles of sholat tahajud yang antara lain khususnya sangat bermanfaat bagi kesehatan ginjal kita secara khusus, dan ini tentu saja merupakan concern sebagian besar kita, terutama terhadap fenomena apa yang terjadi pada sayangnya sebagian besar anak-anak kecil kita. Insya Allah ngaji lagi dengan beliau pekan depan insya Allah. Sebelum saya tutup, saya mohon kesediaan ibu bapak sahabat yang dirahmati Allah untuk senantiasa update dengan bergabung pada WhatsApp group dengan nomor 082118128338 ada di layar sebenarnya, ada di layar. Juga kepada ibu bapak sahabat yang ingin menyalurkan infak sedekahnya, saya sekedar mengingatkan lagi bahwa itu dapat disalurkan melalui rekening BSI, nomornya juga ada di layar, tapi nomornya sekali lagi adalah BSI nomor rekening 7291435607 atas nama Yayasan Cinta Jalan Islami. Demikianlah kita tutup sampai sini dulu untuk sementara kajian online hari ini. Jangan lupa esok hari jangan lupa ini penting, jadwal esok yaitu hari Kamis 21 November kita akan bersama guru kita yang lain yaitu Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi yang dulu sebagian besar kita kenal beliau dengan tulisan-tulisan beliau. Banyak novel beliau, tulisan yang sebagian bahkan menjadi bestseller dan sebagian difilmkan. Seperti misalnya tentu saja ayat-ayat cinta. Beliau akan hadir berbagi ilmu dengan kita besok pada kajian online kita di Majelis Cinta esok hari. Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi esok hari. Billahi taufiq hidayah. Saya tutup dulu dengan doa penutup majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا